Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membacakan ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Ini sebenarnya ayat yang sangat mengenakkan hati manusia yang takwa kepada Allah. Yang diterangkan ini, Qul, katakanlah Muhammad, unabbi'ukum, saya akan mengabarkan kepada kamu semua, kata Allah, bi khairin, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebagusan-kebagusan, min dzalikum, dari kamu semua. Apa itu? Untuk siapa bi khairin itu? Lilladina taqaw, orang yang takwa kepada Allah, inda rabbihim, takwa kepada Tuhannya. Maka di situ Allah memberi kepada orang itu jannatun, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga itu anhar, bengawan, khalidina fiha, dan orang-orang itu kekal di dalam surga itu. Wa azwajun, dan orang-orang itu diberi oleh Allah istri-istri, mutahharatun, yang disucikan oleh Allah, waridwanun, dan ridho, mendapat ridho minallah, dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, Allah maha mengetahui akan hambanya. Di situ jadi keterangan ayat ini bahwasanya orang yang takwa kepada Allah ini, Allah akan memberikan surga. Di dalam surga itu, di bawahnya ada anhar, bengawan. Di dalam surga khalidina, kekal, dan diberi istri-istri yang bagus, mutahharatun, itu disucikan dan mendapat ridho Allah. Maka di situ marilah monggo kita harus bertakwa kepada Allah, melakukan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam surat Al-Baqarah, orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ orang yang takwa. Jadi kita monggo, ayo, dengan ilmu, kita mempunyai ilmu, mari bermanfaat kepada orang lain. Kita mempunyai hati, jangan jaga dari suudzon, dari takabur, riya, sifat-sifat tercela itu dijaga. Karena di sini juga diterangkan, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini penyakit yang ada di kita ini, penyakitnya manusia ini,
Ini karena Allah memberi kepada kita. Zuyyina linnas, dihiasi manusia itu. Dihiasi apa? Hubbus sahwati, demen, cinta kepada syahwat. Syahwat banyak, keterangannya itu banyak. Ada ada lawamah, ada mutmain, banyak. Minan nisa, ini disebutkan di dalam Al-Quran, syahwat kepada perempuan. Ini pasti manusia itu. Kepada orang-orang perempuan itu pasti manusia. Syahwat juga wal baninah, kepada anak-anak. Orang yang punya anak itu pasti eman kepada anaknya. Ini. Wal qanatiril muqantarati, dan ini lagi harta yang melimpah. Ini pasti. Jadi manusia pasti ingin harta yang banyak. Minadz zahabi, dari emas. Wal fiddati, perak. Wal khaili, juga senang manusia ini al musawwamati, kuda pilihan. Jadi kalau sekarang ini mobil, sepeda motor ini. Wal an'ami, ini binatang ternak. Dzalika mataul hayatid dunya, itu semua mataul hayatud dunya. Ini hanya kehidupan dunia, hanya kesenangan hidup di dunia. Nanti di akhirat lain lagi. Innallahu inda husnul ma'ab. Terakhir, kepada Allah inda husnul ma'ab, tempat kembali. Jadi semua manusia yang hidup di dunia, mari monggo kita memang manusia dikasih zuyyina linnas ini, hubus syahwat, dikasih, ayo mencari rezeki yang banyak, mencari perempuan atau istri-istri 1, 2, 3, 4, monggo, karena di Al-Quran diterangkan di situ. Dan mencari harta yang melimpah, emas, mobil, monggo, karena manusia ini memang diberi oleh Allah seperti itu. Jadi kalau manusia hanya memikirkan diri sendiri, ini merupakan suatu kesalahan. Karena kita mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai teman, kita adamiah. Jadi sifatnya manusia ini adamiah. Jadi mari monggo berkumpul dengan orang-orang lain. Itu di situ. Jadi manusia harus mengerti ini yang saya terangkan ini, harus punya ilmunya hidup di dunia, monggo ilmunya dunia, mau hidup di akhirat, ilmunya akhirat di situ. Makanya banyak teman-teman belajar pengobatan. Kemarin banyak tanya sama saya cara mengobati orang gimana. Nah ini harus mengerti tentang penyakit. Jadi kalau kita belajar pengobatan ini harus mengerti diri manusia ini. Jadi baru kita bisa mengerti tentang penyakit. Karena penyakit ini diciptakan oleh Allah untuk makhluk. Itu. Jadi kita harus mengerti dohir, batin, goib, sir. Ini yang ada di manusia. Jadi kita harus belajar ilmunya, ilmu cakrah, titik yang ada 7 di manusia ini. Harus mengerti lagi sukma yang ada di manusia ini. Ada sukmanata, ada sukmanadi, ya Rasulullah. Keilmuan juga harus kita belajar. Cahaya bumi, cahaya angin, ini harus tahu. Terus kita kalau belajar juga ada ini penyakit, ada yang dari alam goib, ada. Makanya kita harus memahami tentang ruh
goib. Ini kalau ilmu Jawa ini dulu saya belajar ini jahil nih nyawani setan, jahilan nyawani buto, lukoco nyawani gundruwo, gumeter nyawani jin, dumilan nyawani dengan, siro podo sumgriyo manut maring ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ kita perlu harus belajar itu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu seperti itu, ya mohon maaf, mengobati orang itu tidak gampang. Mengobati penyakit di dalam manusia ini sebenarnya tidak gampang. Kalau dokter mengobati dengan suntik, dengan obat, karena penyakitnya penyakit adam ya, penyakit dohir. Tapi kalau penyakit batin, kalau penyakit goib, kalau penyakitnya sir, itu banyak. Makanya orang diobati tidak sembuh-sembuh, sampai hartanya habis, sampai pokoknya wis sampai putus asa. Karena di situ memang bukan penyakit dohirnya, tapi ada penyakit batinnya, ada penyakit goibnya, ada penyakit sirnya di situ. Jadi kita kalau penyakit dohir, ya insya Allah gampang dengan cara pengobatan suntik, pil, kapsul, pijat, insya Allah. Tapi kalau penyakit batin, penyakit goib, penyakit sir ini sangat sulit. Jadi ini cara pengobatannya ini harus minta pada Allah, konsentrasi kepada Allah, minta. Jadi gak bisa dengan cara suntik, dengan cara pil, itu gak bisa. Jadi kita harus masuk ke alam goib, kita masuk ke alam-alam lain, bukan alam dunia ini. Ini karena manusia dikasih Allah kelebihan. Makanya kita belajar doa Allahumma, ini ilmu yang sangat langka sebenarnya. Allahumma doa bali sumpah waliullah ana mukabadan ya Rasulullah. Allahumma ya bali saku kudung ingsun kul hukomarogeni tutup balikum. Jadi kalau ini dibaca, mohon maaf, kalau kena sihir, orang yang disihir orang atau yang diguna-guna atau pokoknya ilmu santet, ilmu apa, insya Allah ini kalau dipegang dengan ini insya Allah keluar, bisa kelihatan nanti sihirnya ini, bisa dipegang, bisa dibuang. Tapi mohon maaf, kalau bisa jangan dikembalikan, nggak boleh di situ. Minta pada Allah semoga orang yang kena penyakit sihir, orang yang kena penyakit goib disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allahumma doa bali sumpah waliullah ana muka badan ya Rasulullah. Jadi saya ini badan saya, muka saya Rasulullah. Allahumma ya bali ya Allah, semua kejahatan minggir, hapus, hilangkan saku kudung ingsun kul hukomarogeni. Jadi kudung saya, tabir saya ini kulhu komarogeni. Jadi kulhu komarogeni ini namanya ilmu kulhu komarogeni. Tutup balika balikum. Tuh. Ada lagi ilmu untuk mengusir makhluk gaib yang jahat, yang seperti setan, jin yang jahat itu kulhu geni. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kul hudar gabalik, sato berasa mati, jelma moro jelma mati, setan moro setan mati, iblis moro iblis mati, hantu moro hantu mati, gajah moro gajah mati, sejo olo mati. Saking pitulung Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di situ. Jadi
ilmu jilmo, iblis, moro datang, setan datang, kekuatan gajah datang, semua gajah moro mati semua. Sejo Allah, sejo jahat, kejahatan mati semua. Itu semua saking ini. Jadi jangan lupa saking pitulung Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di situ. Jadi kita kalau belajar ilmu tabib, ilmu pengobatan, ini harus mengerti dengan itu. Lain lagi kalau dengan dokter, ini cara pengobatannya ini adamiyah, dohir, penyakit mata, telinga, paru-paru. Tapi kalau penyakit batin, kalau penyakit goib, kalau penyakit sir, itu gimana? Itu di sini ada dua cara. Ini cara dengan dohir seperti dokter, tukang pijat. Ini belajar pada orang umum. Jadi ilmunya ilmu huruf, belajar alif ba ta sa ja jim, belajar. Tapi kalau mengenai jiwa, mengenai pengobatan dohir, goib, sir, ini pemberian, memang harus mendekat kepada Allah, harus tawaddu, waro, pokoknya semua apa namanya, pikiran ini, hati ini jaga dari maksiat. Harus mempunyai ilmu, harus mempunyai rasa kasihan kepada semua makhluk yang ada, apalagi kepada manusia. Ini ilmunya ilmu Asmaul Husna di situ. Nah, ini semua ini kembali kepada Allah, kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita jangan bangga, oh saya mempunyai ilmu ini pengobatan karena diobati saya. Jangan. Kita manusia hanya perantara. Saya mengobati orang, oh sembuh. Ini semua obat dari Allah. Jadi kalau kita memegang orang, biasanya ini baca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Minta pada Allah. Insya Allah tangannya ini nanti gemetar. Ada yang menggigit. Ini. Innahu ala raj'i laqadir. Innahu ala raj'i laqadir. Semua kembali kepada Allah, kekuasaan Allah. In kullu lamma nafsin lamma alaiha fit. In kullu nafsin lamma alaiha fit. Itu kalau meraba orang penyakit atau orang sakit harus mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, baca wirdah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimanah wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sihir keluar kalau dibaca itu. Jadi minta pada Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Semua nafas, semua ini hafid, Allah yang menjaga. Jadi kita harus tahu itu. Itu di samping itu kita jiwanya harus bersih, tenang. Jadi nanti Allah memberi suatu ilmu. Oh ini obatnya, oh ini penyakitnya, oh ini insya Allah dengan kersoni Allah, dengan kudrat dan iradatnya Allah, ini penyakit hilang. Makanya kita minta Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Fatihah kepada Sultan Aulia, Fatihah kepada Nabi Nabi Ilyas, Fatihah kepada Nabi Sulaiman, Fatihah kepada Nabi Isa. Itu perlu minta kepada Allah, semoga orang ini, ya Allah, penyakitnya semuanya dikeluarkan, baik penyakit dohir
batin, goib, dan sir. Itu minta. Jadi dengan cara pernafasan, ambil dengan cara pernafasan. Ada cara pengobatan. Ini mohon maaf hanya sekedar ilmu. Jadi pengetahuan ini semoga bermanfaat pada kita semua, sehingga kalau ada teman-teman, ada tetangga, ada orang lain, oh sakit, ayo monggo minta pada Allah, obati, kasih air, doain, wirdah. Jadi minta pada Allah, karena kulir ruhu min amri rabbi fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Jadi kita ini dekat sama Allah. Ujibu da'watad da'i fa inni qarib, katanya Allah, saya dekat. Fa inni qarib, saya dekat sama Allah. Ujibu da'watad da'i, wajib kamu minta pada saya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Nah di situ. Jadi kalau kita mempunyai ilmunya, insya Allah, oh ini penyakit mata, ini titiknya di sini. Oh penyakitku telinga, titiknya di sini. Oh penyakit titiknya ada di kaki, ada di sini. Kalau orang tidak tenang, kalau orang selalu berpikir macam-macam, biasanya di sini. Ketemunya di sini. Stroke, ini penyakit angin merah, angin duduk. Ini serangannya di sini. Jadi ininya harus kita perbaiki manusia ini. Kalau ini tidak baik, maka kita tidak sehat. Kalau ini tidak baik, kita tidak akan sehat. Kalau ini amit tidak baik di sini, tidak akan sehat. Penyakit perut, penyakit ini kita harus belajar, karena ilmu ini memang dikasih oleh Allah. Jadi kita wajib fardu ain belajar, karena ilmu tabib, ilmu pengobatan ini sangat bermanfaat kepada orang-orang lain, kepada manusia lain, kepada binatang. Juga pernah ada tamu jin minta obat. Ada jin minta obat sama manusia itu banyak. Jadi manusia ini sebenarnya sangat sempurna. Jadi diberi oleh Allah ilmu ini sangat istimewa. Tapi kalau mempunyai ilmunya, hanya kita harus belajar ilmu syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Di situ nanti ketemu. Kalau kita dekat sama Allah, kita dekat, fa inni qarib, ini dekat. Kita hati ini waqasat qulubuhum, jadi hati ini tidak berat, tenang, ini dekat sama Allah, karena Allah ini dekat. Jadi ini kalau diterangkan, ini sebenarnya ya di sini ini sifatullah, asmaullah, af'alullah ini di sini. Jadi kita kalau mengerti tentang diri ini, insya Allah kita bisa mendekat kepada Allah, mencari penyakit. Oh ini penyakit ini, oh ini. Insya Allah seperti itu, karena Allah yang memberi ilmu, yang memberi petunjuk. Makanya alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Di situ jadi minta petunjuk pada Allah, jalan yang tidak goyang, ihdinas siratal mustaqim. Kita jangan dengki pada orang lain, jangan sombong, kita jangan ria. Kita jangan, kalau temen ada orang kaya, ada ini, iri, lo jangan. Monggo. Di sini diterangkan ini zuyyina linnas hubus syahwat. Jadi semua manusia, bukan saya saja, kalian semua hubus syahwati, tetap demen, cinta kepada nafsu, syahwat, keinginan apa? Minan nisa,
ingin beristri banyak. Nggak ada orang ingin istri. Semuanya ingin istri banyak. Pasti senang karena di situ memang kudratnya kita. Laki-laki senang pada orang perempuan. Perempuan senang pada orang laki-laki. Ini hubus syahwat. Wal banina, anak. Wal qana wal kontorotil mungkontoroti, harta yang melimpah. Monggo, ayo bekerja. Monggo, dengan ilmu kita bekerja mencari rezeki, artinya rezeki yang halal. Jangan punya orang diambil, nggak boleh. Ini nanti ada anunya tersendiri. Siksaan-siksaan dari Allah ini ada. Jadi siksaan di dunia dan siksaan di akhirat ini ada. Kalau mau punya orang ini diambil. Ini. Jadi kita semua dunia, alam semesta ini hanya untuk manusia. Ikan untuk manusia, hewan untuk manusia, tumbuhan untuk manusia. Tapi jangan keterlaluan. Ayo belajar, ditata, hati ini ditoto, pikiran ditoto dengan ilmu hikmah, dengan ilmu akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Situ. Jadi mohon maaf, ini hanya keterangan saya. Ana qoriun wa antum samiun, innal huda hudallah. Saya hanya membaca, antum sekalian mendengarkan. Innal huda hudallah, petunjuk dari Allah. Sampean mengerti berisi apa, itu semua milik Allah, dari Allah semua. Saya hanya perantara menerangkan. Wal takum minkum ummatan yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di situ. Jadi tugas kita kalau mempunyai ilmu, monggo. Wal takum ummatan yad'una bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Itu. Di situ. Karena di surat Al-Muluk itu diterangkan Allahu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kita, menciptakan hidup manusia, liyabluwakum, menguji ahsanu amala, supaya kamu semua mengerjakan pekerjaan yang baik-baik. Jadi monggo, kita bagaimana caranya harus bermanfaat kepada orang lain, menjaga alam semesta ini, kelangsungan hidup kita jaga istri, kita jaga anak, jaga orang lain, menghormati orang lain dengan cara-cara yang baik, dengan ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Ini mohon maaf kalau ada keterangan yang kurang bagus, artinya yang kurang enak. Saya sebagai manusia dhaif, banyak kekurangannya, minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.